Ini adalah blower yang sering kita pakai untuk kerja handphone. Kita buka dulu. Di sini ada dua baut, kita buka dulu kuping dari pegangannya. Cantelan pegangannya kita buka terlebih dahulu. Saking seringnya kita pakai dan akhirnya selangnya ini putus. Jadi saat dinyalain anginnya tidak keluar semua ke sini hembusannya, tapi malah bocor di sini keluar. Sekarang kita buka bagaimana isi dalam dari Quick 850A ini. Kalau memang ini bisa kita benarin dan ini kita potong, kita pendekin saja ke sini. Ya mudah-mudahan kita bisa akalin daripada, karena kalau kita beli ini ada sih dijual, cuman harus satu set dengan blowernya. Sekarang kita bongkar. Di sini ada beberapa baut, ada samping-sampingnya ada 4. Isi dalamnya seperti ini, teman-teman bisa lihat. Isi dalamnya seperti ini. Ini adalah bagian untuk apa ya, kompresor. Ini adalah kompresornya, bagian kompresor untuk meniup panas dan angin sampai sini. Sekarang kita buka dua baut yang ada di sini. Dan tampak belakangnya seperti ini, teman-teman. Adanya bisa kita potong di tengah dan kita masukin lagi yang ini. Kita tidak usah beli baru lagi, maksudnya tidak usah beli kepalanya seperti ini. Untuk selangnya nggak usah diganti. Coba kita buka dulu. Ini ada selangnya. Ini ada selangnya, coba kita cabut. Itu selang. Lalu kabel kuning ini adalah ground. Kita buka terlebih dahulu ikatan kabel yang ada di sini. Lalu setelah terbuka, kita ikuti jalur kabel yang ini. Di sini ada 3 kabel, yang 2 ini bisa kita cabut. Dia pakai klip. Sekarang kita balik. Jadi yang 2 dari sini bisa kita cabut. Dipakai soket di sini. Kita cabut aja. Dan ini pemasangannya tidak akan bisa terbalik, karena dia soketnya tersendiri, jalurnya satu arah. Oke, sudah kita cabut. Yang kita cabut adalah kabel ini tadi, teman. Karena yang kompresor ini bagus, cuma yang bermasalah itu selangnya yang bocor. Jadi di sini ada 3 kabel, kuning untuk ke body sebagai ground, dan yang 2 biru ini, hijau maksudnya, ke rangkaian elektronik. Kita sorong sedikit, ini yang kita buka, kita benarin. Nah, putusnya seperti ini, bro. Gimana? Kita buka, kita angkat dulu lemnya. Di sini ada lem biasa yang seperti biasa kita pakai. Ini kita
putuskan saja, karena nanti juga akan kita benerin. Nah, mendingan kita putusin sekalian bro, karena selangnya itu hanya selangnya itu hanya dimasukkan ke sini, ke plastik sini tuh, selangnya hanya dimasukin seperti itu. Jadi ini kita potong di sini saja, lalu kita masukin lagi ke sini, karena ini masih bisa kita pakai, elemennya masih bagus, karena elemennya kan masih bagus. Kalau kita ganti yang baru bisa banyak dijual, tapi sayang kan elemen yang ini. Kita pakai blower yang satu itu, mungkin kebiasaan pakai blower yang ini, kalau yang satu itu kadang over panas. Kini lemnya sudah terangkat, dan lem ini fungsinya untuk menahan kabel dan juga menahan menyumbat angin keluar dari sini, karena anginnya harus keluar ke selang ini. Gunanya untuk menghembuskan panas yang ada di ujung ini, karena tanpa angin panas yang ada di elemen ini tidak akan keluar. Jadi panasnya itu terkurung di dalam. Ini adalah kompresornya, selang kompresor. Dan sekarang kita buka lemnya. Ini sama dengan lem tembak yang biasa dijual-jual di pasaran, sama saja. Ini kita potong, potongan selang yang rusak kita potong. Lalu ini juga kita potong di tempat yang tidak melengkung, kita potong saja. Jangan sampai kena kabel. Alangkah baiknya kita gunakan cutter. Oke, kita gunakan saja pisau cutter seperti ini. Cutter biasa kan juga banyak, cuma kadang servis handphone itu punya pisau cutter seperti ini. Kita iris perlahan, jangan sampai kena kabelnya. Kita buat jejaknya dulu, keliling, biar potongannya aman, rapi, lurus. Karena yang kita butuhkan selang ini jangan sampai bocor. Oke, sudah kita buat jejaknya. Sekarang tinggal kita ikuti saja. Selang ini nih adalah selang anti panas. Tuh, kita potong lagi. Setelah ini bisa masuk, kita gunakan tang. Oke, masuk. Oke, tang potong, tinggal kita ikuti saja, jangan sampai mengenai kabel. Usahakan jangan sampai kena kabel, jangan sampai kabelnya terpotong. Ini kita potong lurus ya. Oke teman-teman, sudah kita potong lurus, tinggal sedikit lagi kita potong. Oke, ini potongannya sudah rapi, karena ini kan sudah meletot karena saking lamanya kita pakai. Ini kita iris lagi karena tidak kita pakai, kita buang saja, karena kalau kita keluarin dari sini kan ada ini ya, kita iris saja dari sini gitu. Lalu kita tarik lagi ini, jangan lupa kabelnya masukin, kita pasang. Cara pasangnya harus hati-hati, jangan sampai kabelnya itu sobek. Ini agak sedikit sempit, masukkannya pelan-pelan saja, harus merata teman-teman. Jika ini bisa masuk,
Ini bisa masuk cepat, bisa licin. Cuma kalau kita simpan pelumas di sini, dia akan gampang tercabut, gampang masuknya, gampang keluarnya. Jadi, nah seperti ini, masuknya tidak seimbang. Kita imbangi lagi. Kita tekan dari sini. Kita tetap imbangi, kita putar. Dia harus sama besarnya ini selang, biar tidak gampang meletot. Jangan sampai selangnya rusak. Ini kita tekan lagi, teman-teman. Namun dia tidak rata, harus rata. Di sini ada pinggirannya, kelihatan itu. Yang di sini sudah rapat, yang ini belum. Jadi yang rapat itu kita iris lagi. Oke, kita iris lagi agar supaya merata, sama rata. Kita iris lagi. Sekarang ini sudah masuk, sudah bagus. Ini sudah mentok masuknya. Sekarang coba kita pasang terlebih dahulu bautnya di sini, baru selangnya ini. Tapi sebelum itu ini harus dilem dulu, teman-teman. Jadi anginnya tidak keluar ke belakang sini melalui kabel. Kita tutup juga ini pakai lem tembak. Kita sumbat. Jadi anginnya hanya menuju ke elemen. Kita pindah ke dalam, karena di dalam itu lebih lengkap alatnya. Oke teman-teman, sekarang kita pindah di dalam, karena di sini cok-cokan listriknya lebih lengkap. Di sini kita sudah punya lem tembak untuk menutup lubang ini. Kita gunakan lem tembak. Sekarang kita panasi terlebih dahulu lem tembaknya. Kita colokkan ke listrik sampai meleleh sendiri. Kita masih punya 2 peluru lem lagi. Kita lem seperti ini. Lemnya sudah meleleh gitu ya. Kita lem lagi permukaannya. Kita cabut. Sudah selesai kita lem. Dan untuk diperhatikan teman-teman, jangan sampai lubang ini tertutup. Jangan sampai lubang itu tertutup, karena kalau ini tertutup, angin dari sini tidak akan masuk dan tidak akan meniup elemen yang ada di sebelah sana. Kita biarkan kering beberapa saat dulu. Dan sekarang akhirnya lem ini sudah kering. Kita pastikan tidak ada yang bocor. Coba kita tiup. Oke, aman kawan. Sekarang kita coba pasang bautnya. Kita pilih bautnya, ada 2 sih. Kita pasang. Kita rapikan lagi. Itu. Jadi dia seperti ini teman-teman. Mungkin kelihatan bautnya ini 2. Kita baut seperti itu. Semoga teman-teman bisa lihat. Dan ini tidak akan bergerak. Kita kasih kuatkan lagi pakai obeng. Kita rapatkan bautnya. Dan sekarang tinggal pasang kabelnya lagi. Ini bisa juga digunakan sebagai cara pergantian elemen, juga bisa diikuti. Cara bongkarnya seperti ini, sama saja. Ini kita pasang kembali selangnya, karena selang ini untuk menghembuskan angin dari kompresor ke elemen solder. Kabelnya hanya 3, yang warna kuning ke body,
Ini yang warna kuning langsung ke body, mungkin bisa dilihat langsung ke body dia, tidak gelap. Lalu kabel yang hijau yang 2 ini ke soket, sebelah sini ada soketnya. Ini soketnya yang ini ada lemnya ya, kita pasang ke soket. Dia kalau sudah masuk rapat, sekarang tinggal kita sambungkan lagi kabel bodinya ke, sengaja kita putus di tengah tadi agar supaya kita tidak cabut-cabut baut lagi, karena di situ ada klem juga. Ini tinggal kita pasang sebegini aja, pasang, karena ini hanya kabel bodi saja untuk pembuangan strom kalau ada. Kabel bodi CT sebenarnya tidak dipasang juga tidak apa-apa, cuman kebanyakan dipasang lebih baik. Karena kita isolasi kabel bodinya. Ini akan kita tes terlebih dahulu, karena kabelnya kita putus, karena kita pakai ke blower yang satu, jadi kita tes dulu blower yang satu hidupnya itu seperti apa. Makanya saya bilang itu blower yang satu itu terlalu panas. Ini adalah Oryx, blower Oryx 850, sedangkan yang satu sana yang kita bongkar tadi itu adalah Quick 850A. Sebenarnya dari segi fisik itu sama saja, dari tombol analognya ini sama saja. Di sini air, heater, angin, dan panas. Seperti pun pada Quick 850A tidak ada bedanya, 2 LED untuk indikator sama saja on off-nya di sini, namun cara kerjanya berbeda. Fisik sama, tombol-tombolnya sama, tapi cara kerjanya berbeda. Yang pertama, jika ini kita hidupkan pertama kali, kita hidupkan, dia berisik sekali. Ini untuk setelannya biasa yang kami pakai jika kami menggunakan Quick 850A, kita mengangkat IC dengan heater 1 standar paling full ke bawah dengan panas sampai 4, itu bagus sekali. Jadi panasnya bisa di setel, anginnya tidak menyebabkan komponen-komponen yang kita angkat atau yang kita pasang itu bergerak lagi. Jadi anginnya itu halus. Tapi kalau kita pakai Oryx 850, kita harus ngangkat head airnya ini, udaranya itu sampai ke 3 atau 2 sampai ke 3 malah. Jadi harus deras banget. Itu pun untuk penyetelan panasnya biasanya kami setel itu sampai ke 4 atau 5 malah. Kadang kalau ke 4 itu panas sekali, over panas. 3-nya itu sudah menyala membara. Coba kita tes ya. Kita tes bagaimana panasnya, kita taruh di 4. Panasnya seperti apa? Kita nyalain. Ini angin 3, panasnya 4. Seperti itu. Ini akan membara. Ini gampang membara ini. Saking panasnya. Ini gampang, itu sudah kelihatan membara. Membara sekali. Jadi kadang kalau kita gunakan itu komponen kebanyakan yang rusak. Karena kadang overheat, over panas. Jadi membara sekali tuh. Wah, ngeri. Ngeri, bro. Kalau diarahkan ke kamera nanti, wah, ngeri. Itu masih segitu. Kalau saya angkat sampai 4,5, yang biasanya kita gunakan untuk mengangkat kaleng atau apa, 4,5 itu hancur. PCB bisa hancur. Ini hancur banget nih. Ini hancur banget. Kita beginiin aja. Gimana panasnya ya? Panas sekali. Jadi kadang kebiasaan pakai Quick 850A terus kita pakai Oryx itu banyak sekali nih membara, bro, seperti ini. Mungkin membara ini sekali. Bedanya dari kompresornya saja sama perangkat elektroniknya. Jadi setelah kami menggunakan ini harus hati-hati, karena kalau tidak terbiasa, kalau kita terbiasa dengan Quick 850A pakai Oryx 850, PCB mu akan hancur. Oke teman-teman, sekarang kita coba
yang Quick 850. Kita naikkan ke sini, kita coba cara kerjanya itu seperti apa. Apa sih? Itu bisa bilang tadi. Sekarang kita coba dulu dong. Dan sekarang kita mengetes cara kerja dari Quick 850A. Sebelumnya kita pindahkan dulu. Kita pindahkan terlebih dahulu mata dari blower ini. Kita ganti. Kita pindahkan. Apakah dia sudah dingin? Oke, kita simpan. Lalu kita pakai yang kita pasang di Quick tadi. Kita tes apakah anginnya sudah bagus. Coba tes dulu. Kita numpangin pasang, kita hidupkan. Sekarang kita pasang yang biasanya kami setelan menggunakan untuk mencabut IC itu sekitar 1, dan panasnya ini sekitar 4. Ataupun kita kasih naik 3 lah, 3 seperti tadi kita lihat. Kalau tadi kan udaranya 3 atau iya 3, panasnya 4, itu sudah membara. Sekarang kita tes yang Quick dari lampunya itu sudah kelap-kelip seperti ini. Sebelum dia panas kelap-kelip seperti ini. Coba kita turunkan. Sama saja, indikatornya tetap kelap-kelip, menandakan dia mulai bekerja. Dan Quick ini panasnya tidak terlalu panas bagi kami ya, yang sering kami pakai. Jadi bisa diatur. Kalau kita panasnya 4, anginnya 1 itu, atau panasnya 3, anginnya 1 itu bisa kita gunakan untuk pengeringan. Biasa kami gunakan untuk mengeringkan perangkat yang kena air setelah dicuci. Nah, ini dia. Jadi panasnya itu lama naiknya. Di sini ada panas tapi tidak membara. Jadi panasnya itu agak lama. Di sini ada panasnya tapi tidak membara seperti tadi. Membara nanti lama dia baru membara. Ini bisa membara sekitar 4,5 baru dia bisa membara. Jadi itu pun membaranya hanya ada di dalam sini, bukan sampai ke tiang ini. Kalau tadi seperti ini panasnya luar biasa sekali. Nah, ini normal dia teman-teman. Kita lihat lagi apakah sudah ada bara di dalam. Belum ada. Kalau tadi panasnya 4, anginnya 3, wah itu sudah membara. Kalau ini tidak, anginnya kita turunkan jadi 1, jadi dia tidak terlalu berisik. Kita naikkan di sini menjadi 4,5 atau 5. Di situ panasnya itu akan, jadi biasa kami gunakan untuk mencabut kaleng itu biasa sekitar 4,5. Nah, jika memasang IC itu sekitar 3,5 atau 4. Tuh. Coba sekarang kita coba bakar rokok. Kalau tadi itu ditaruh seperti ini, rokoknya itu langsung nyala. Kalau ini enggak. Nah, padahal ini panas. Ini bisa membakar, tapi dia tidak membara di dalam. Jadi tidak membahayakan komponen-komponen PCB yang ada di rangkaian handphone. Itulah kenapa kami lebih suka menggunakan Quick 850. Dan saat dimatikan pun dia bisa membuang. Dia akan membuang sisa angin yang ada di dalam kompresor. Dia akan mendinginkan, meniup ini untuk proses pendinginan cepat. Dia akan membuang angin juga, sama seperti Oryx. Untuk pembuangannya sama saja, cuman daya panas ini lebih panas Oryx. Oryx kalau tidak hati-hati kita menggunakan PCB, teman-teman akan hancur. Jadi kami sarankan untuk teman-teman pemula, gunakanlah Quick 850A. Jika Anda menggunakan Oryx 850, belajarlah dulu. Nanti PCB-mu pasti hangus. Oke teman-teman, demikian tutorial singkat kali ini. Dan alhamdulillah tadi hampir lupa teman-teman, ini yang sudah kita benerin. Ini bagus. Jadi anginnya tidak bocor lagi.
Alhamdulillah anginnya tidak bocor lagi, bisa kita pakai lagi seperti semula. Dan untuk teman-teman yang mau membenarin Quick 850, cara bongkarnya seperti itu, komponennya juga modelnya seperti itu, mau ganti elemen juga caranya seperti tadi, tidak ada perbedaannya, tinggal angkat dua kabel, satu kabel untuk ground, dua kabel ke komponen elektronik, itu pun dia pakai soket. Oke teman-teman, demikian tutorial singkat kita kali ini. Jika bermanfaat jangan lupa like, subscribe, komen di bawah. Jika ada masukan dari teman-teman, kami harap silahkan komen di bawah, kita berbagi. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.